سيدي مولاي محبوبي ويا أمل. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita masih dalam masa pandemi ini, jangan lupa kita terus minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, semoga semuanya disehatkan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hari ini berjumpa dengan Ustadz. Ada yang tahu nggak ya? Sekarang bulan Islam, bulan Hijriahnya, kira-kira bulan apa? Ayo, ada yang tahu tidak bulan apa sekarang? Wow, betul. Sekarang adalah bulan Rabiul Awal. Ustadz senang sekali kalau berjumpa dengan bulan Rabiul Awal. Kenapa senang? Karena di bulan ini Allah telah menurunkan dan Bunda Aminah telah melahirkan seseorang yang kelak akan menjadi manusia agung, teladan kita semua, manusia yang sangat luar biasa, manusia yang sangat dicintai oleh para malaikat, bahkan seluruh makhluk Allah yang ada di muka bumi ini sangat menunggu-nunggu kelahiran beliau. Siapa beliau? Beliau adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Ada yang mau tahu nggak bagaimana sih kisah proses dilahirkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada yang tahu? Baik teman-teman, sekarang kita mulai ya. Kisahnya bermula ketika 50 hari setelah penyerbuan pasukan gajah ke kota Mekah. Usia kandungan Umi Aminah sudah 9 bulan. Dan sebentar lagi manusia agung, makhluk Allah yang sangat dicintai oleh para malaikat, akan dilahirkan oleh Umi Aminah. Nah, subhanallah ya. Ternyata ketika Rasulullah SAW akan dilahirkan, sudah muncul tanda-tanda kenabian. Apa saja? Malam itu adalah tanggal 12 Rabiul Awal, malam Senin tepatnya. Kondisinya sangat tenang sekali. Kondisi langit begitu cerah. Semua orang melihat bagaimana kondisi langit. Bulan purnama cahayanya seperti siang hari. Ada gempa tapi tidak menghancurkan. Semua para malaikat menunggu kelahiran beliau. Semua makhluk-makhluk Allah menunggu kelahiran beliau juga. Dan kelahiran beliau sangat ditunggu. Semua orang, bahkan malaikat, makhluk yang ada di bumi ini bahagia menyambut kelahiran beliau. Subhanallah. Ketika beliau lahir, padamlah api sesembahan biara Majusi. Berhala-berhala di dalam Ka'bah berjatuhan. Langit begitu terang, semua orang yang ada di kota Makkah melihat ada sebuah titik cahaya yang sangat terang, dan cahaya itu jatuh di rumahnya Bunda Aminah. Ketika Rasulullah SAW sudah dilahirkan oleh Bunda Aminah, Bunda Aminah menyuruh kepada seseorang untuk memanggil kakeknya. Siapa kakeknya? Abdul Muthalib. Betul. Kakek Abdul Muthalib waktu itu sedang di dalam Ka'bah, dipanggil oleh yang diminta oleh Bunda Aminah. Ketika dipanggil, kakek Abdul Muthalib melihat kondisi luar sangat terang benderang. Dan di rumah Bunda Aminah, di rumah kakek Abdul Muthalib itu terlihat cahaya yang sangat begitu terang. Akhirnya datanglah Abdul Muthalib menuju rumah itu. Ketika tiba, sudah masuk ke dalam rumah, kakek Abdul Muthalib langsung tidak kuat menahan air mata. Beliau sangat bahagia karena cucu yang sangat didambakannya telah dilahirkan dengan selamat. Ketika langsung melihat bayinya,
digendong sama kakek Abdul Muthalib. Lalu kakek Abdul Muthalib langsung mengucapkan, aku beri nama kau wahai cucuku, kau adalah Muhammad. Umi Aminah juga sama, Bunda Aminah juga sama, berkata kepada kakeknya, wahai kakek, bahwasanya telah datang kepadaku seseorang agar memberi nama bayi ini dengan nama Muhammad. Berarti kita sama, kata kakek Abdul Muthalib. Iya kakek. Dan ketika itu pula bayi mungil Nabi Muhammad SAW dibawa oleh kakek Abdul Muthalib untuk tawaf mengelilingi Ka'bah. Abdul Muthalib sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya Allah, telah lahir cucuku dengan selamat. Aku beri nama ya Muhammad. Aku beri nama ya Muhammad. Alhamdulillah, kakek Abdul Muthalib bersama Bunda Aminah sangat senang sekali ketika bayi mungil Nabi Muhammad SAW itu sudah lahir. Mereka tidak pernah berhenti untuk menimang bayi kecil Muhammad. Semuanya sangat bahagia, sampai paman-pamannya pun sangat bahagia. Subhanallah ya. Namun kegembiraan itu tidak lama teman-teman, karena kebiasaan Arab pada zaman itu, ketika ada bayi yang baru dilahirkan, mereka harus disusui oleh seorang ibu yang berasal dari desa. Nah, ketika itu datanglah rombongan ibu-ibu yang mencari bayi untuk disusui. Dalam rombongan itu ada satu keluarga, itu keluarga Halimatus Sa'diyah. Keluarga ini adalah keluarga yang sangat miskin. Bahkan Halimatus Sa'diyah bersama suaminya pergi ke kota Mekah hanya membawa unta yang sudah kurus. Bahkan air susunya pun tidak ada. Air susu unta pun tidak ada, sehingga bayi yang anaknya Halimatus Sa'diyah yang dibawa itu sering menangis karena sering tidak melihat atau meminum air susu. Bahkan air susu Umi Halimatus Sa'diyah sendiri kadang tidak ada juga. Ketika yang lainnya, saudara-saudaranya dari desa itu sudah membawa bayi-bayi dari kota Mekah, Umi Halimatus Sa'diyah sangat khawatir. Suamiku, bagaimana ini? Semua orang sudah mendapatkan bayi untuk disusui. Mereka pasti akan mendapatkan upah untuk itu. Kita harus mencari lagi. Kata suaminya, bagaimana kata ayahnya? Kata suaminya begini, Umi, yuk kita cari lagi. Semoga masih ada bayi yang masih untuk kita susui. Bayi yang untuk kita susui ya. Dicari lagi, berkeliling ke kota Mekah. Ternyata ada satu rumah. Umi Halimatus Sa'diyah mendatangi rumah itu. Ketika didatangi, keluarlah Bunda Aminah. Ketika Bunda Aminah keluar, Anda mencari bayi untuk disusui, wahai ibu? Oh iya bu, betul sekali. Kebetulan alhamdulillah saya punya bayi. Oh, boleh aku bawa? Boleh ibu, silakan. Tapi bayi ini ayahnya sudah meninggal. Oh, yatim bu? Iya, bayi ini yatim, ayahnya sudah meninggal dan hanya diurus oleh saya dan kakeknya. Lalu Bunda Halimah, Umi Halimatus Sa'diyah berdiskusi dengan suaminya. Ayah, bagaimana ini? Kalau kita membawa bayi yatim ini, kita tidak akan mendapatkan upah. Dia yatim, ayahnya tidak ada. Bagaimana kita bisa mendapatkan upah? Ya udah, kata suaminya, kita cari dulu aja. Semoga masih ada bayi yang bukan yatim. Akhirnya Umi Halimah pergi mencari lagi bayi yang lain. Sebentar ya bunda, kami akan mencari bayi yang lain dulu. Akhirnya Bunda Aminah sangat sedih ketika mendengar penolakan yang pertama dari Umi Halimatus Sa'diyah. Setelah pergi mengelilingi kota Mekah, Halimatus Sa'diyah dan suaminya tetap belum menemukan bayi. Akhirnya kata Halimatus Sa'diyah, ayah, suamiku, udahlah kita ambil bayi yatim itu. Semoga dengan mengambil bayi yatim itu, keberkahan akan menyelimuti keluarga kita. Sudah baik, ayo kita datangi rumah itu lagi. Akhirnya datanglah kembali ke rumah Bunda Aminah. Bunda Aminah sangat senang ketika melihat Umi Halimatus Sa'diyah datang. Ibu, boleh kami bawa anaknya? Oh, baik, silakan ibu, silakan. Akhirnya dibawalah Nabi Muhammad bayi oleh Umi Halimatus Sa'diyah. Bunda Aminah ketika melihat Muhammad kecil dibawa, yang masih bayi, kakeknya pun sangat sedih ketika melihat Muhammad kecil dibawa. Muhammad, kamu
baik-baik ya nak di sana, kata Bunda Aminah. Akhirnya dibawalah Muhammad kecil ke desa tempat tinggal Umi Halimatus Sa'diyah. Ketika dalam perjalanan, tiba-tiba teman-teman terjadi satu keajaiban. Unta yang ditunggangi oleh Umi Halimatus Sa'diyah yang awalnya susunya tidak ada, kering bahkan, tiba-tiba susunya banyak. Suami Halimatus Sa'diyah kaget, Umi, ini banyak sekali susunya, unta kita. Wow, Masya Allah, ternyata bayi ini membawa keberkahan oleh suamiku. Akhirnya susunya ditampung di satu tempat, diberikan minum untuk Halimatus Sa'diyah. Dan anak Halimatus Sa'diyah pun yang masih kecil sangat senang. Umi, aku boleh minum susu ini, kata anaknya, subhanallah. Akhirnya diminumkan, dan tiba-tiba unta Halimatus Sa'diyah ini yang awalnya jalannya pelan sekali bisa menyusul rombongan teman-temannya ketika pulang. Teman-temannya kaget, wow, Halimatus Sa'diyah awalnya kan untanya kecil, terus jalannya juga pelan, kenapa sekarang mendahului? Maaf ya teman-teman, kata Umi Halimah, aku duluan. Wow, siapa itu yang dibawa? Bayi siapa itu dibawa ya ternyata? Akhirnya sampailah di rumah. Ketika sampai di rumah, terjadi keberkahan begitu banyak keberkahan yang Umi Halimatus Sa'diyah dapatkan. Apa saja? Pertama, padang rumput tempat menggembala kambing-kambingnya biasanya kering di sana. Ketika ada Nabi Muhammad bayi yang di rumahnya, padang rumputnya tiba-tiba banyak rumput yang bertumbuhan di sana. Kambing-kambingnya juga banyak yang melahirkan, yang mengandung. Akhirnya kambing Halimatus Sa'diyah bertambah banyak. Subhanallah. Ketika usia Nabi Muhammad 4 tahun, Nabi Muhammad sedang bermain dengan anak-anaknya Umi Halimatus Sa'diyah. Ketika bermain di padang rumput, ada seseorang yang mendatangi Nabi Muhammad. Ketika didatangi oleh seseorang itu, anak-anaknya Umi Halimatus Sa'diyah kaget. Umi, lari mencari Umi Halimatus Sa'diyah. Mereka lari sekencang-kencangnya karena takut Muhammad diculik oleh seseorang. Akhirnya lari, Umi, Muhammad diculik. Ketika diculik ternyata yang membawa Nabi Muhammad adalah malaikat Jibril. Apa yang dilakukan malaikat Jibril? Nabi Muhammad yang masih kecil dibawa, dipegang tangannya oleh malaikat Jibril, dibawa ke suatu tempat. Lalu disitulah terjadi proses pembelahan dada Nabi Muhammad. Ketika dibelah, kata malaikat Jibril, diambil salah satu daging dalam dadanya, itu adalah hati. Dan hati ini dibersihkan oleh malaikat Jibril menggunakan air Zam-Zam. Kata malaikat Jibril, inilah tempat godaannya syaitan, maka aku akan bersihkan tempat ini. Setelah dibersihkan, dikembalikan lagi, dan Nabi Muhammad yang masih kecil usia 4 tahun belum tahu apa-apa. Dia kaget, lalu dipulihkan kembali oleh malaikat Jibril, langsung ditinggalkan oleh malaikat Jibril. Umi Halimatus Sa'diyah dengan anak-anaknya mencari, Muhammad di mana kau nak? Muhammad. Ketika melihat Muhammad yang masih kecil sedang duduk, wajahnya pucat. Kenapa Muhammad? Ada apa yang terjadi? Nggak tahu. Ketika itu Umi Halimatus Sa'diyah sangat takut bahwa Nabi Muhammad akan dibunuh oleh seseorang. Dan ketika itu pula Umi Halimatus Sa'diyah berencana untuk mengembalikan Nabi Muhammad kepada Bunda Aminah. Teman-teman, ketika Nabi Muhammad SAW dikembalikan kepada Bunda Aminah oleh Halimatus Sa'diyah, Bunda Aminah sangat senang sekali. Sangat senang sekali menerima kedatangan Muhammad kecil. Anakku, sini sayang, ini Bunda. Ketika Aminah menerima, Nabi Muhammad langsung dipeluk erat-erat. Ya Allah, Bunda kami dengan Aminah, dengan Muhammad. Ketika dipeluk, ini Aminah menangis. Bunda Aminah menangis. Kakeknya juga datang. Hei, cucuku sudah datang. Alhamdulillah Muhammad. Sini nak, sini kakek. Digendong sama kakeknya Muhammad kecil. Beberapa tahun kemudian, ketika usianya 6 tahun, Nabi Muhammad SAW diajak oleh Bunda Aminah untuk pergi mendatangi makam ayahnya. Ketika pergi ke kota Abwa, Bunda Aminah bersama Nabi Muhammad menemui makam ayahnya. Nah, ini dia makam ayahnya. Ketika mau pulang, tiba-tiba Bunda Aminah sakit, teman-teman. Nah, ketika sakit Bunda Aminah, Nabi Muhammad sangat sedih ketika usia 6 tahun. Bunda jangan sakit, sehat lagi ya Bunda ya. Nabi Muhammad sangat sedih, teman-teman. Akhirnya
Beberapa hari kemudian Bunda Aminah tidak tahan lagi menahan rasa sakitnya dan Bunda Aminah pun meninggal dunia. Pada usia 6 tahun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akhirnya ditinggal bundanya. Bunda Aminah pun meninggal dunia dan beliau diurus oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Ketika diurus oleh kakeknya, Nabi Muhammad sangat senang. Abdul Muthalib sangat sayang sekali kepada Nabi Muhammad, kepada cucunya. Lalu beberapa bulan kemudian Abdul Muthalib pun meninggal dunia dan beliau dirawat oleh pamannya. Siapa pamannya? Abu Thalib. Dan Abu Thalib juga sangat menyayangi dan mencintai keponakannya ini. Ketika usia 8 tahun, Nabi Muhammad SAW pergi berdagang bersama Abu Thalib. Lalu setelah selain berdagang, Rasulullah juga sangat mandiri, teman-teman. Walaupun hanya diurus pamannya, Rasulullah SAW ketika masih kecil tidak mau merepotkan pamannya sedikit pun. Bahkan Nabi Muhammad membantu pamannya menggembalakan kambingnya, terus membantu pamannya berjualan. Sangat banyak teman-teman yang menyukainya. Bahkan penduduk Quraisy, orang Mekah waktu itu sangat senang dengan perangai Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad SAW. Nah, beberapa tahun kemudian Rasulullah SAW ketika usia 25 tahun beliau menikah dengan Siti Khadijah. Ketika menikah dengan Siti Khadijah, Rasulullah SAW ini mendapatkan wahyu pertamanya. Setelah mendapatkan wahyu, Rasulullah SAW akhirnya berdakwah menyebarkan Islam. Awalnya dari keluarganya dulu, Bunda Khadijah, Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya. Nah, setelah beberapa tahun berdakwah menyebarkan Islam, ternyata dalam hati Rasulullah SAW ada satu hal yang mengganjal. Ketika duduk bersama para sahabatnya, Rasulullah SAW berbicara kepada para sahabat, "Wahai sahabatku, sesungguhnya hari ini aku sangat merindukan saudara-saudaraku." Lalu ada satu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu?" "Bukan, kalian adalah sahabat, kalian adalah sahabat-sahabat kami." "Lalu siapa saudara-saudaramu ya Rasulullah?" "Saudara-saudaraku adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, tapi mereka tidak melihatku." Teman-teman, Rasulullah sangat merindukan kita. Rasulullah sangat menyayangi kita. Dan ketika meninggal pun yang diucapkan oleh Nabi Muhammad adalah umatnya, bukan keluarganya, bukan, umatnya, kita yang sebut-sebut. Ketika nafas terakhir keluar, beliau menyebutkan ummati, itu yang keluar dari lisan beliau. Betapa sayang dan cintanya beliau kepada umatnya, kepada kita semua. Oleh karena itu, yuk mulai sekarang jangan pernah tinggalkan sunnah-sunnahnya. Jangan pernah berhenti bersolawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Karena dengan solawat ini itu adalah tanda bahwa kita sangat merindukan dan mencintai Nabi Muhammad SAW. Dan statistik, jangan lupa teruslah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pendek saja, bagaimana Ustaz? Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, terus sampai berapa? Terserah, sampai semampunya kalian. Alhamdulillah, demikian teman-teman kisah Maulid Nabi Muhammad SAW, kisah dilahirkannya manusia agung, kisah dilahirkannya kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang disampaikan Ustaz hari ini dapat diambil hikmahnya ya. Dan Ustaz mohon maaf jika dalam kisah ini ketika berkisah banyak hal-hal yang tidak baik dari Ustaz. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.